Siapakah Rasul pertama bagi penduduk bumi? Ia adalah Nuh alaihissalam. Allah mengutus Nabi Nuh sebagai Rasul karena pada zaman Nabi Nuh terjadi kesyirikan untuk pertama kalinya. Kaum Nabi Nuh menyembah berhala yang asalnya adalah orang-orang soleh, yaitu Wad, Suwa, Yagut, Ya'uq, dan Nasr. Nabi Nuh alaihissalam menyeru kaumnya untuk menyembahnya kepada Allah. Nabi Nuh berdakwah dengan berbagai cara. Namun sebagian besar dari mereka tetap sesat dan menyembah berhala. Mereka memusuhi Nabi Nuh dan para pengikutnya dengan cara yang berlebihan. Setiap satu generasi berlalu, mereka berpesan pada generasi berikutnya untuk tidak beriman dan memerangi Nabi Nuh. Hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat bahtera yang belum pernah ada sebelumnya. Mereka tetap tidak beriman kepada Nabi Nuh. Banjir besar pun terjadi dan menenggelamkan seluruh manusia di bumi, kecuali mereka yang ada di dalam bahtera Nabi Nuh. Wallahu. Kenapa sholat subuh itu berat? Iya, yang pertama, setan gak pernah mau Anda mendapatkan pahala yang begitu besar. Yang kedua, ketika Anda sholat subuh, itu malaikat semua menyaksikan Anda sedang melakukan ibadah kepada Allah. Yang ketiga, doa orang habis sholat subuh, matahari sebelum terbit, itu luar biasa. Bisa dibayangkan gak? Semua orang sedang lelap tertidur, tapi jenengan sedang bersujud di hadapan Allah. Anda sedang melawan rasa malas dan Anda sholat di situ. Ada sesuatu yang istimewa di waktu fajar yang tidak ditemukan di waktu-waktu yang lainnya. Dahsyatnya amalan subuh. Subuh itu bukan cuma sholatnya yang penting, tapi semua bacaan kita akan langsung dipersaksikan oleh Allah dan seluruh malaikat-malaikat. Perhatikan hadis Nabi berikut ini. Kata Nabi, tajtami'u malaikatul laili wa malaikatul nahari fi waqtil fajr. Semua malaikat siang dan malam akan berkumpul di waktu fajar menyertai orang-orang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ketika ada orang berdoa, bukan sekedar doa di waktu subuh. Di sampingnya banyak malaikat mengaminkan. Ya Allah, berikan si fulan A. Ya Allah, rukunkan kami. Ya Allah, anugerahkan kelancaran pekerjaan. Malaikat menyampaikan amin. Koreksi diri, ya Allah, saya banyak maksiat, ya Allah. Bagaimana kalau saya wafat sekarang, ya Allah? Tentu wafat, ya. Kita itu akan meninggal. Kita akan wafat. Kita akan pulang. Maka apa yang harus dilakukan supaya doanya kemudian cepat terjawab? Yang pertama, dia tobat dulu. Ya, tobat dulu, tobat kembali pada jalan yang benar, tinggalkan yang haramnya. Tinggalkan yang haramnya, tinggalkan perbuatan buruknya. Haram itu bisa karena perilaku anggota tubuh, bisa mata menatap yang salah, telinga dengar maksiat, lisan bicara pada yang kotor, atau masuk lewat perut, ya, dari mulut lewat ke perut, ya, dari makanan haram tadi, ya, minuman haram, perangkat hidup haram itu tinggalkan. Ya, begitu kita tinggalkan, Allah pertama berikan ketenangan dalam jiwa kita. Nah, ketenangannya begitu ada, hadir dalam jiwa kita, nanti baru kita bermohon, Allah kabulkan. Ya, kadang-kadang kita diminta untuk beribadah dulu untuk menutup dosa-dosa kita sebelumnya. Seakan ingin mengatakan gampang, doa dikabulkan itu gampang. Tapi kalaupun dikabul, sementara kamu masih banyak dosa, bagaimana menutupnya? Maka kita kadang-kadang dipacu untuk meningkatkan ibadah. Ya, orang tuh berhijrah kan, nggak langsung doa dikabul. Tiba-tiba kemudian malah yang terjadi dua hal. Ya, satu dilatih untuk ibadah dulu, rajin dulu tahajudnya, rajin puasanya dulu. Terus tiba-tiba ada yang hilang. Ke masjid mau tobat, pulang hilang sendal. Berapa usia Anda saat ini? 30, 40, 50, 60. Dari sekian usia yang telah Allah titipkan, berapa waktu yang telah terbuang selama ini untuk berbuat yang salah dengan cita-cita surga yang diharapkan itu, apakah sebanding? Jika Anda menyadari bahwa yang dulu sudah banyak yang salah, maka setidaknya yang tersisa kita gunakan untuk membentuk yang saleh. Tutup yang salah, jadikan masa lalu sebagai pelajaran untuk memulai hidup baru yang lebih baik. Abaikan pernyataan manusia, abaikan pandangan manusia. Siapapun Anda, apakah pernah bertempat satu tempat tertentu, berbuat keburukan tertentu, boleh jadi itu jalan dari Allah supaya Anda merasakan kenikmatan taubat dan meninggalkan perbuatan itu untuk kembali kepada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Anda tak mampu berlomba dengan orang soleh meningkatkan ketaatan, setidaknya berlomba dengan para pendosa untuk bertobat di hadapan Allah. Sholat saya tidak khusyuk, jarang khusyuk. Nanti sholatnya juga nggak khusyuk. Sholat, Allah tahu kok. Ibu ambil air wudhu sambil malas, ya. Ya Allah, hidup gini-gini apa? Allah ya kan, Allah lihat Bu. Ibu ngebasuh tangan, ngebasuh semuanya. Gelar sajadah ulun pakai kaki, ya Allah.
rapihkan. Duh ya Allah, ampun saya teh kurang khusyuk sholat. Allah tahu kita terbatas ilmu, terbatas kemampuan untuk sholat khusyuk, tapi Allah tidak menyia-nyiakan kebaikan sekecil apapun karena mengamalkan wasta'inu bisabri wassalah.